warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memenuhi tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM di Jepara. Bisa diperkenalkan diri dulu, Pak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ahmad Donyari Sofarudin, RT 14 RW 05 P Dosawalan Kalinyamatan Jepara. Ya, terima kasih. Pertama, saya mau tanya sejarah awal berdirinya UMKM Bapak merintis dari awal sampai sudah sukses sekarang ini. Alhamdulillah, untuk secara garis besar saya ambil poin-poin yang singkat saja ya. Iya. Kalau dalam sejarah memang dalam lika-liku orang atau tim atau apalah untuk UMKM lah katakanlah untuk meningkatkan UMKM-nya itu banyak sekali. Cuma dalam konteks singkatnya ya kalau di desa home industry yes, agak kuat-kuatan dalam arti masih ada sistem yang perdagangan itu di Indonesia lah, bukan di Jepara saja, bukan di sini saja, masih ada sistem yang jual murah yang laku. Masalah kuantitas kayaknya masih nomor 2. Dari harga memang sangat berpengaruh besar, apalagi dalam sekarang ini yang dulu menyetorkan barang ke luar daerah, sekarang banyak home industri untuk tahun-tahun ini, tahun kemarin, bahkan mungkin masih 2-3 tahun, 5 tahun yang akan datang masih bergelut di perdagangan online. Alhamdulillah untuk desa sini banyak, hampir sekitar 80% mungkin itu sudah berjualan online per UMKM piyambak. Dalam arti per piyambak ini ya, per rumah-rumah sudah punya toko online yang setiap hari banyak kurir yang ngambil dari mulai siang sampai sore. Nah, untuk secara singkatnya itu tadi yang kuat-kuatan harga. Berarti Bapak merintis usaha UMKM itu dari tahun berapa, Pak? Kalau saya merintis sekitar 15 tahun yang lalu. Dari apa itu ya? Dari banyak UMKM di Kalinyamatan ini belum banyak saya sudah merintis. Dari awal itu tidak produksi, Pak. Mas, tidak produksi tetapi belajar dulu, dalam arti belajar ya bahasanya kulaan, mengambil barang dari tetangga atau yang punya home industry untuk saya pasarkan sendiri, dalam arti pasarkan ke pasar-pasar, bukan hanya pasar sini Mas, juga seluruh Jawa Tengah sudah saya sampai Paraan, Temanggung, Leri, Semarang, itu bergelut itu berpuluh-puluh tahun Mas, bukan 1-2 tahun. Dan setelah punya ada modal baru merintis untuk berproduksi sendiri. Tapi yo apa itu ndak ibaratnya ndak membalikkan telapak tangan. Iya, semudah itu. Ada proses Mas. Semua itu ada proses. Sekarang saya tadi di awal menyebut sekarang sudah sukses, ya alhamdulillah. Cuma kategori sukses itu luas. Kalau saya cuma mensyukuri sebesar-besarnya yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalam UMKM Bapak itu memproduksinya apa-apa saja, Pak? Produksi apa-apa saja? Kalau untuk sementara konsentrasi untuk hijab ya? kerudung semua. Kalau dulu pernah coba beralih ke gamis 1 tahun baik, ternyata tahun kedepannya persaingannya harga tidak kuat, kembali ke hijab lagi. Dalam proses produksinya itu mulai dari kain mentah sampai menjadi hijab itu ya alhamdulillah berapa, Pak? Tahapnya sih ya seperti ini. Untuk sementara di daerah ini di daerah sini khususnya Dosawalan itu sudah syukur alhamdulillah. Dalam arti itu sudah banyak home industry yang besar. Yang sudah besar itu sudah bisa melebarkan sayapnya untuk jualan bahan. Jadi tidak usah beli bahan dari jauh. Kalau dulu mungkin 10 tahun yang lalu orang sini konsentrasi ke Kudus, tapi sekarang sudah banyak yang berdagang kain sendiri, bahan sendiri, dan siap saing harga. Jadi daripada kami beli bahan ke Kudus, lagi-lagi ke Bandung, di sini kemudian juga yang jual bahan di sini itu enak Pak,
sekarang kan hukum perdagangan Pak itu modal Mas, modal itu tetap kapasitasnya sangat bagus, maksudnya sangat kuat. Jadi modal itu kadang yang jualan bahan di sini itu memberikan modal dalam arti beli kain tetapi tidak bayar dulu, ada konsentrasi nanti dibayar 1-2 minggu sama berjalan. Pokoknya ada hitung-hitungannya lah nanti. Kalau ada kelonggaran untuk membayar waktu, misalkan beli sekian banyak satu truk atau setengah truk, konsentrasi pembayarannya nanti ada tempo, mungkin 1 minggu dicicil. Kalau sudah lunas beli lagi, seperti itu. Dalam produksi itu ada berapa karyawan Pak? Kalau di sini Mas, di sini itu terus terang semua lah, bukan kami, bukan saya saja. Mungkin masih ada 1-2 UMKM itu agak dilematis dalam arti masih kalah pamor sama garmen. Garmen itu seperti di sini kan Kalimantan banyak toh, Kalimantan Mayong itu banyak garmen. Orang yang muda-muda rata-rata itu masuknya ke garmen. Garmen itu memang bisa membayar dalam kapasitas 1 bulan sekian UMR gitu. UMR. Kalau di sini sistemnya ya per minggu ya borong, ada yang borong yang ada harian. Begitu juga masuknya. Kalau garmen kan pagi-pagi toh. Kalau sini jam 8 kurang lah, pulang jam 4. Agak nyantai, tekanannya tidak terlalu tinggi seperti di garmen. Kami juga kalau mau menyetarakan dengan garmen kan wah sudah jauh lah, kami itu UMKM kok gitu ya. Dan sebagian karyawan juga di luar itu juga rekrut karyawan yang agak tua, misalkan ibu rumah tangga di Sinambi ngurus rumah tangganya sambil jahit. Tapi untuk finishing, packing atau packing paket setiap pagi sore kan paket toh Mas. Sekarang kan jualan online sendiri. Itu tetap di sini konsentrasinya. Kalau di luar tetap jahitan saja. Berarti kalau di sini banyak, hampir 15 orang Pak di sini. Kalau di sini sekitar ada. Sekitar ada 10-an orang. 10-an orang yang konsentrasi. Itu ada bagiannya sendiri-sendiri. Ada yang jahit, ngobras, motong, terus ada yang packing masukin ke plastik, ada packing dalam pemasaran online. Beda-beda. Berarti Bapak dalam pemasaran produknya itu selain online berarti juga keluar kota itu tadi. Sementara untuk 1-2 tahun ini masih konsentrasi di online saja, terutama di Shopee. Berarti Shopee, Lazada, dan untuk ya umumnya lah gitu, marketplace ya juga. Berarti pemasarannya fokus di online dulu ini Pak? Fokus di online dulu. Ya sementara seperti itu, disyukuri sebesar-besarnya. Apakah dalam UMKM Bapak terdapat perizinan? Ada Pak. Yang namanya itu apa sih Cak? Kalau di Ngapul itu apa, perpajakan Ngapul saya ada perpajakan. Itu namanya apa kok lupa? NPWP gitu. Saya punya NPWP jadi resmi. Kepunyaan NPWP itu ya karena dulu saya tidak apa-apa toh kan dalam jodoh saya itu perlu modal. Dalam arti saya pernah minta modal ya agak tengan lah, nggak begitu banyak, cuma si pihak BRI mintanya harus punya surat perizinan NPWP. Saya punya NPWP. Bapak pernah mendapatkan bantuan modal dari pemerintah di masa pandemi maupun sebelumnya? Kalau ini Pak ya terus terang, untuk sampai lapisan bawah ini kadang ya ada yang dapat ada yang enggak. Tapi untuk sementara ini sampai yang tetangga ada banyak lah yang dapat ya. Tapi saya alhamdulillah belum dapat. Dalam pembukuannya mulai uang masuk maupun keluar Bapak itu pencatatannya masih manual atau sudah modern pakai komputer? Sementara untuk seperti itu kan karena kapasitas masih tidak terlalu besar, masih manual. Setiap hari Minggu bayar karyawan ya dihitung-hitung berangkat berapa hari, kita ada lembur enggak, begitu saja. Kalau untuk IT tetap IT buat pemasaran online. Motivasi untuk
para pengusaha muda dan pesan agar bisa menjalankan UMKM-nya secara biar berjalan dengan lancar lah gitu. Pesan. Terima kasih Mas. Pesan saya kalau untuk sukses, katakanlah itu kalimat sukses itu banyak berparadok Mas, dalam arti banyak berlawanan untuk orang yang baru melaksanakan usaha. Pertanyaan seperti ini, nanti melihatnya kategori orang itu sukses, padahal orangnya sendiri tidak bilang sukses. Nah, dalam kaidah seperti ini, untuk pesan dan motivasi saya pribadi untuk para pelaku atau pengusaha muda yang baru mau terjun, baru lulus kuliah, dan sabar itu nomor 3. Tetap mensyukuri. Misalkan masuknya ke perdagangan seperti kami ini, yang bisa berdagang di medsos untuk sementara kan seperti ini Mas. Kita harus ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai tidak ikut. Banyak yang jualan online harus ikut. Ya, umum sekarang itu banyak tau mau jual apa di online, dikemas yang menarik, di dekorasi tokonya yang bagus, pasti laku. Cuma seperti ini. Tetap sabar dan mensyukuri sebesar-besarnya. Dan jangan banyak melihat yang di atasnya. Dalam arti kalau mau melihat yang di atasnya, yang lebih sukses, yang lebih kaya, itu buat perbandingan cara usahanya. Jangan melihat instannya, jangan melihat luarnya saja. Itu kok 1 tahun punya mobil banyak, itu kok 1 tahun punya sekian. Jangan. Prosesnya dipelajari. Oh, itu kok sebegitunya itu gimana? Dapat support dari mana? Dapat support dari mana dan sebagainya. Dalam arti terus Mas, untuk supaya meningkatkan usaha online itu juga butuh bahasa Jawanya itu seserawungan. Mencari temen yang pelaku usaha gitu. Nah, dapat trik-trik atau ilmu lagi. Nah, seperti itu Mas. Saya juga sama ini punya komunitas. Tidak komunitas lah. Ya kadang ngopi bareng, sharing. Kita iso ngene kan, kok sakit ngene kan. Ya kita kan sharing. Berbagi ilmu. Tetapi juga harus menyadari rezeki sudah ada yang ngatur kan gitu kan. Setidaknya Mas ini pelaku saya usaha, Mas sukses, saya masih biasa. Ya tetap syukur. Yang penting kita kalau syukur itu kan banyak, dalam arti waktu kita usaha tidak begitu lancar, tapi kita anak istri saya, badan kita sehat, itu sudah luar biasa. Ya sekiranya motivasi saya seperti itu, sabar dan selalu bersyukur, berusaha itu nomor 1, sabar dan selalu bersyukur. Terima kasih Pak atas informasinya tentang UMKM Bapak. Oke, terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari wawancara tersebut yaitu dalam berwirausaha tidak ada yang instan, semua butuh proses dan bertahap. Dalam berwirausaha jangan lupa selalu bersyukur, berdoa dan selalu berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Terima kasih.